Jadi Cina, Rusia itu kan membantu Iran itu kan dengan membagikan citra satelit. Sementara ketika citra satelit lewat di Iran itu nggak ada, adanya gurun. Jadi kan gimana? Kan agak susah. Ketika mau yang dihancurkan itu kebanyakan kan hanya markas. Markas kan gedung, markas militer kan hanya gedung-gedung doang. Dan itu kan kebanyakan kan kosong. Dan Iran sepertinya menyiapkan strategi yang sama, dia butuh dana cash yang dari luar gitu kan, dan dia tidak mau rugi untuk mengeluarkan uang sendiri hingga ya itu main tanda kutip main preman seperti itu. Nah, karena kan intelijen Amerika kan sudah mengatakan bahwa Iran sudah masih memiliki ribuan misil dan ribuan drone lainnya, dikabarkan sampai 2.000 sampai 3.000 misil, dan itu kan jumlah yang sangat besar untuk perang memang dalam waktu 6 bulan ya, prediksinya itu kan siap perang secara dalam 6 kuantitas bulan. Dan memang kalau misalkan kita bicara soal eskalasi ini, dan ini akan kemungkinan besar kalau misalkan terjadi perang akan terjadi di Iran, di tanah Iran pasti, atau di tanah Timur Tengah gitu. Kalau kita lihat dari segi karakter prajurit gitu kan, otomatis Iran pasti lebih menguasai medan. Mereka tahu itu tanah mereka, tanah kelahiran mereka gitu kan. Tapi dalam konteks ini kira-kira seberapa sulit nantinya Amerika Serikat untuk bisa berlaga lah bahasanya di tanah Timur Tengah ini? Kalau seberapa sulit, ya kalau melihat dari perang-perang Irak, terus Afghanistan, itu kan ya berat. Karena kan banyak analis ataupun banyak media-media barat kan sudah mengingatkan Donald Trump gitu ya, mengingatkan Donald Trump bahwa jangan sampai skenario Vietnam akan terulang lagi, ya kan? Betul. Seperti itu. Apalagi memang bahkan itu dari internal Amerika ya, Mas? Iya, karena kan dari 3 presiden itu kan yang diminta oleh Israel untuk menyerang Iran kan hanya Donald Trump yang mau. Obama menolak, terus sebelumnya George Bush juga menolak, Biden juga menolak, ya kan? Ini kan menunjukkan bahwa memang ada ini ya, tekanan dari Israel agar memang Amerika itu menyerang Iran itu, karena kan yang ditakutkan oleh Israel itu sebenarnya bukan hanya nuklirnya semata, tetapi adalah kemampuan rudal balistiknya itu kan, kemampuan rudal balistiknya. Jadi rudal balistiknya sangat murah, terus sangat presisi. Di dalam rudal balistiknya itu kan ada drone, itu bisa ngeluarin drone, bisa ngeluarin bom tandan, itu bom cluster, terus juga ada hulu ledak utama. Jadi kan bisa dibayangkan itu nanti dalam satu rudal jatuh itu bisa ada 3 lokasi, 4 lokasi yang ikut hancur gitu. Ketika misalnya Amerika itu berani menginvasi darat gitu kan, atau menginvasi lewat laut, itu ya akan akan menjadi ajang bunuh diri massal gitu loh. Karena kan istilahnya di sepanjang itu kan, kalau itu kan di Selat Hormuz itu kan 23 mil kan ya. Itu terdapat itu kan puluhan pangkalan militer ini di bawah laut gitu. Jadi istilahnya, kalau Iran itu kan berbeda dengan negara-negara Arab ya, seperti di Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, pangkalannya itu kan banyak kan ada di gurun. Jadi ketika dilihat dari citra satelit itu akan kelihatan. Jadi Cina, Rusia itu kan membantu Iran itu kan dengan membagikan citra satelit. Sementara ketika citra satelit lewat di Iran itu nggak ada, adanya gurun. Jadi kan gimana? Kan agak susah. Ketika mau yang dihancurkan itu kebanyakan kan hanya markas. Markas kan gedung, markas militer kan hanya gedung-gedung doang. Dan itu kan kebanyakan kan kosong. Kan seperti itu. Jadi karena mereka pangkalannya ada di bawah itu. Mas Teguh, ada tanggapan? Yang kita juga perlu waspadai adalah tindakan nekat Amerika memblokade Hormuz itu. Konon kabarnya, informasi terbaru, mereka juga sempat mengusir kapal Cina, Mas. Posisinya ada yang akan melintasi Hormuz itu. Nah, ini berbahaya menurut saya, karena posisinya ketika Amerika sudah mulai mengusir kapal yang menuju Hormuz ataupun yang dari Hormuz, itu posisinya Iran nggak akan mendiamkan itu gitu loh. Ya kan posisinya sekarang ini. Ya kan kemarin sudah mengatakan yang lewat Hormuz bisa tapi membayar sekian gitu kan ya. Nah, ini juga Amerika juga berebut akan seperti itu katanya. Nah, ini perebutannya di situ sekarang posisinya. Kalau kemarin ini alasan untuk mencari nuklir, nah sekarang ini
Hormuz ini yang jadi diperebutkan. Ya, jadi ada sedikit pergeseran nih Mas posisinya sekarang ini loh. Setelah perundingan gagal kemarin ini. Iya. Iya kan? Karena kan blokade itu kan sebagai ini ya sebagai bentuk kemarahan Trump karena walaupun Iran mengblokade tetapi kan kapal dari ini kan Rusia, Cina, terus India gitu kan. Tapi kapal Indonesia kan belum bisa ya, padahal kapal yang dari Malaysia sama Thailand ya itu kan bisa lewat udah kan. lewat. Ya karena mereka mau membayar itu kan, mau membayar $1 juta karena Iran itu kan dikabarkan itu kalau dalam laporan terbaru itu mengalami kerugian akibat serangan Amerika dan Israel itu sekitar $270 miliar. Jadi kerugian tersebut itu kan harus mungkin ya itu dikalikan ya banyak ya. Kan kalau kerugian itu bisa kalau dibagi 10 berarti ya kurang lebih 27 miliar dolar. Itu kan klaimnya Iran 270. Berarti kan harus mengembalikan itu uang itu. Uangnya dari mana ya? Dari kripto itu, dari jalan tol itu loh, maksudnya laut tol, kapal-kapal tanker yang kemarin itu menjadi bagian dari perundingan kan? Bagian dari perundingan dan Amerika Serikat kan menolak. Negara-negara lain juga menolak karena lewat Selat Malaka itu aja kan nggak bayar, kenapa situ bayar? Tapi kan Iran pengen ini dana cash untuk istilahnya perbaikan. Dan itu sama strategi seperti itu sama seperti ketika terjadi bom di Lebanon. Jadi bom di Lebanon dan di Gaza itu kabarnya itu kan Hizbullah itu langsung memberikan dana cash ke korban yang di gedung itu, pemilik gedung atau pemilik rumah, dan nanti uang itu akan dibuat untuk recovery, membangun ulang gedung tersebut. Dan Iran sepertinya menyiapkan strategi yang sama, dia butuh dana cash yang dari luar gitu kan, dan dia tidak mau rugi untuk mengeluarkan uang sendiri hingga ya itu main tanda kutip main preman seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya berarti dengan adanya gagal perundingan, apakah perang akan kembali terjadi? Tapi jangan jawab dulu Mas Andika, kita lihat VT satu ini dulu. Oke. Dikutip dari harian Tehran Times, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan akan segera melakukan perjalanan darurat ke Arab Saudi terkait perundingan Amerika dan Iran untuk menjajaki cara-cara mencapai perdamaian abadi di kawasan tersebut. Pengumuman ini beredar saat kedua pihak tengah berunding. Sementara dikutip dari Iran Today, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Bagei menyebut diplomasi Iran tidak pernah berakhir meski dialog Amerika dan Iran gagal. Setelah gagal pertanyaan konflik Amerika, Israel, dan Iran, apakah akan kembali memanas memunculkan perdebatan apa yang akan terjadi selanjutnya di kawasan Teluk? Dosen hubungan internasional dari Presiden University Teguh Reza Shah menyebut pasca gagalnya perundingan Amerika dengan Iran, seharusnya tidak membuat Amerika memutuskan untuk melakukan perang darat yang akan jauh lebih merugikan Amerika. Perlu keberanian dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk berkata jujur. Terakhir perkembangan yang saya ketahui adalah mereka meminta $200 miliar untuk menghadapi istilahnya bad guys dari Iran ini, dan untuk itu kalaupun ini benar-benar dilakukan, maka perang itu akan sangat luas, akan menjadi perang regional. Dan kalau sudah perang regional, kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi karena akan sangat banyak pihak yang terlibat. Hormuz sudah menjadi faktor. Kemudian kita perhatikan juga sumber-sumber energi lain juga akan terganggu. Sebelumnya Amerika telah menarik 3 kapal induk dan gugus tempurnya ke Timur Tengah. Amerika juga mengaku siap perang darat dengan mengirimkan ribuan prajuritnya. Namun alih-alih takut, Iran justru menyambut invasi darat Amerika dengan memberikan olokan satir "Welcome to Hell" atau "Selamat datang di neraka". Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, welcome to hell, Mas. Keren ya? Tadi saya bilang, memang cara menanggapi Iran ini elegan gitu. Gimana, Mas Andika, tanggapannya? Iya, karena Iran itu adalah negara yang memang dia udah mempersiapkan perang ini kan 4 dekade ya. Udah siap perang 4 dekade dan Iran meskipun sudah dalam kondisi
krisis Ya, krisis secara tanda kutip ekonomi. Ya. Tetapi itu tidak mengalami krisis ini martabat. Yes. Jadi tidak ada krisis martabat karena krisis bangsa Iran, bangsa Persia kan memang bangsa yang memang sudah ditempa oleh perang, ya kan. Dan mereka itu besar juga karena perang. Tetapi bukan hanya karena perang doang, tetapi memang perangnya penuh taktik dan strategi dan sudah siap membaca perang masa depan gitu. Dan ternyata terbukti ya. Dan ternyata terbukti. Jadi Di perang 35 hari kemarin itu kan posisinya kalau boleh dibilang secara misil pun posisinya menang loh ya. Menang karena kan intelijen Amerika kan sudah mengatakan bahwa Iran sudah masih memiliki ribuan misil dan ribuan drone lainnya. Dikabarkan sampai 2.000 sampai 3.000 misil dan itu kan jumlah yang sangat besar untuk perang memang dalam waktu 6 bulan ya, prediksinya itu kan siap perang secara dalam 6 kuantitas bulan. banyak dan secara harga murah gitu loh yang dipakai Iran itu ya. Dan berkualitas terbukti, teruji. Jadi ketika memang Iran itu istilahnya perang ini bisa dijual, maka rudal dari Iran bisa dijual atau dibeli oleh istilahnya banyak negara itu. Sekalian aslinya, promosi, selain promosi. Dan yang sangat suka adalah ya ini Cina sama Rusia. Betul. Sangat. Jadi kalau kita lihat dari Teguh Reza Shah mengatakan bahwa kalau invasi darat itu akan merugikan Amerika Serikat. Iyalah. Dengan statement tersebut, kira-kira yang paling possible untuk Amerika Serikat menyerang Iran tuh lewat mana, Mas? Menyerang lagi ya. Kalau untuk menyerang lagi strategi yang sudah kemarin kan Amerika udah melancarkan 13.000 pemboman ya. 13.000 pemboman, Israel itu kurang lebih 10.000. Iya kan berarti udah 23.000 target yang ada di darat. Yang paling masuk akal adalah serangan laut. Jadi serangan pelabuhan yang memang belum dihancurkan. Jadi kan serangan pelabuhan itu kan istilahnya Donald Trump kan ingin mengakhiri atau menghancurkan total istilahnya. Klaimnya Donald Trump kan berarti darat itu udah hancur ya klaimnya, walaupun kenyataannya nggak tahu ya, kenyataannya kan belum lah karena kan faktor Iran memang sudah sangat membuktikan bahwa mereka masih kuat, tetapi yang belum dihancurkan oleh Amerika adalah pelabuhan itu. Ya, makanya kemarin yang diturunin ini ya pasukan marinirnya Amerika ya untuk menyerang melalui laut tapi masuk ke darat. Itu posisinya amfibi gitu. Tapi ya itu tadi kita dunia pun mungkin belum tahu ya kekuatan militernya Iran sendiri seperti apa, karena posisinya kemarin diserang gitu aja dia udah bisa membalas dengan posisi yang bikin kalang kabut gitu kan. Nah ini di daratnya seperti apa, ini yang Amerika juga perlu banyak berhitung tuh di situ tuh posisinya. Apakah Iran belum lagi selain kekuatan militer juga mereka punya ini ya kekuatan milisi-milisinya yang kecil-kecil itu tapi posisinya banyak. Ini juga harus diperhitungkan oleh Amerika. Dan tadi terkait soal pemblokiran Selat Hormuz dari Amerika Serikat, ternyata memang banyak negara Eropa juga menentang gitu. Nggak mau ikut-ikutan lah bahasanya. Kayak Inggris, dia bilang, saya nggak mau ikutan nih soal seluruh sekutu NATO, ya kan? Seluruh sekutu NATO nggak ada yang mau, karena mereka nggak mau kalkulasi, nggak mau salah kalkulasi. Karena kalau salah kalkulasi, itu nanti akan menjadi perang berlarut, perang yang panjang, dan merugikan mereka secara juga. energi. Secara ekonomi terutama ya, karena energinya kan kaitannya sama ekonomi, dan perang itu juga butuh dana, butuh uang. Sementara Eropa sudah capek perang 3 tahun di Ukraina, jadi mereka udah keluar banyak modal, keluar banyak senjata, keluar banyak ini tentara yang dikirim ke Ukraina gitu. Jadi mereka udah capek, dan NATO yang ada di negara-negara NATO yang di Eropa kan sudah mengatakan bahwa perang Iran ini bukan perangnya kita. Gitu. Kalau dari Rusia Cina gimana? Kalau Rusia Cina ya kalau selama ini kan tetap diplomasi ya. Kalau yang terbaru itu kan Putin sudah mengatakan bahwa solusinya serahkan saja uranium gitu kan ya. Uranium Iran siap menampung sementara ya. Jadi uraniumnya Iran ditampung ke Rusia itu sebagai solusi, tetapi disimpan di Rusia gitu ya. Iya, tetapi kelihatannya Irannya ya masih pikir-pikir ya kan, Amerikanya juga nggak percaya juga. Nanti Rusia, enak banget Rusianya tambah banyak. Benar. Gitu kan. Terus kalau Cina kan ya masih hanya diplomasi kan, cari aman. Kalau Cina kan cenderungnya dia pragmatis ketika ya apa istilahnya hanya bermain di bawah tangan. Kalau ngirim
mengirim senjata ya lewat negara ketiga, kalau membantu ya citra satelit yang istilahnya membantu untuk kepentingan oportunisnya dan pragmatisnya saja. Seperti itu. Persis. Berarti kasarnya memang untuk situasi ini sepertinya ya negara-negara luar tuh belum berani untuk ikut campur. Nggak berani sih. Kalau selama posisi masih kayak gini-gini nggak berani langsung nih. Nggak berani ikut campur langsung kayaknya nggak. Ya. Iya. Yakin lah kalau posisi itu. Tapi tahu-tahu ada yang kesenggol ya pasti akan. Tapi yang udah paling siap banget ya Arab Saudi. Karena Arab Saudi kan sudah ini kan mengirimkan Pakistan, meminta Pakistan untuk mengirimkan jet tempur sama pasukan elitnya. Karena kan kalau Arab Saudi itu kan ada fakta pertahanan ya dengan Pakistan. Karena kan Pakistan memiliki nuklir umbrella, jadi memiliki payung nuklir, jadi untuk mengamankan ini, untuk ikut membantu mengamankan wilayah Saudi. Jadi istilahnya jangan sampai itu menjadi gertakan dari Arab Saudi. Kita punya Pakistan loh. Pakistan punya nuklir. Jadi itu pesan yang dikirim ke Iran. Jadi jangan istilahnya agar Iran itu hati-hati loh. Kita punya istilahnya pasukan Pakistan, ketika kamu nyerang Saudi dan nyerang nanti yang diserang itu adalah misalnya jet tempur Pakistan, Pakistan akan marah, bahaya juga. Pakistan punya nuklir. Bentar, posisi kayak gini kemarin kan kayaknya Pakistan posisinya beneran netral ya. Apakah itu nggak merusak hubungan Pakistan sama Iran nantinya, Mas? Kalau misalnya dia Pakistan kan tetap bermain aman karena kan dia dapat dana itu kan sekitar 5 miliar dolar ya dari Saudi untuk istilahnya ya lagi-lagi berstatus sebagai tentara bayaran ya, karena kan dengan imbalan ya kan mengirimkan pesawat tempur sama jet tempurnya itu. Tapi di sisi lain Pakistan tetap juga bermain aman lah ya, bermain aman dengan diplomasi kan tetap istilahnya kan, apalagi kan PM-nya Pakistan Shehbaz itu kan akan berkunjung ke Arab Saudi dan akan istilahnya tetap membuka peluang jendela gencatan senjata antara Amerika dan Iran. Jadi tetap bermain di ranah diplomasi dan tetap berada di dua kaki, dimanapun dia untung. Kalau bermain di Saudi dia dapat uang ya kan, dapat konsignasi, terus bermain di Iran dia dapat minyak. Soldier of fortune ya gitu ya. Iya. Jadi dia tidak istilahnya berpihak ke salah satu aja terus salah satunya ditinggalkan. Karena diplomasi semacam itu udah ditinggalkan. Ya, ini memang kita lihat semakin menarik dalam artian kita juga masih menebak-nebak dan menerka-nerka seperti apa endingnya. Tapi mudah-mudahan nggak ada itu adalah nggak ada serangan dadakan dari negara manapun tentunya. Ya. Intinya nggak ada percikan yang membuat semakin memanas lah gitunya. Dan kita masih tunggu bagaimana nanti kelanjutan dari gertakan Amerika Serikat akan ditanggapi seperti apa oleh Iran, dan apakah gertakan Amerika Serikat hanya sebatas gertakan atau memang itu adalah omongan yang nyata. Sampai jumpa.